Sebuah rumah di Kelurahan Bugis, Sumbawa Besar, hanyut terbawa arus banjir. Tak lama setelah rumah terseret, muncul sang pemilik rumah dari dalam air yang merendam rumahnya. Pria ini kemudian lari ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga pun berusaha meneriaki pria ini agar segera melompat ke permukaan, namun gagal karena besarnya arus banjir. Pria bernama Sahdan ini pun akhirnya berhasil selamat setelah melompat di kejauhan. Ikut di atas rumahnya? Mau ambil KTP sama kakak, KTP saya masih sama dompet di situ mau ambil. Nggak bisa. Nggak bisa, langsung bawa. Rumah milik Sahdan diseret banjir besar akibat luapan sungai Brangbici yang melintas. Selain itu, banjir besar juga menerjang dan merendam ribuan rumah warga di 6 kelurahan di Kecamatan Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tengah berkunjung ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, jangan lupa membeli minuman khas ini. Minuman herbal Purwoceng, minuman penghangat tubuh sekaligus menyehatkan. Dengan kombinasi susu kopi, minuman yang berasal dari tanaman Purwoceng ini cocok sekali untuk melawan udara dingin. Minuman Purwoceng yang hangat di tenggorokan selalu diserbu dan menjadi favorit para wisatawan. Rasanya tuh enak banget, bikin segar, terus di sini tuh tenggorokan tuh anget. Rasanya tuh kayak jahe itu, tapi kayak ada tambahan rempah-rempah gitu. Khasiatnya apa Pak? Untuk vitalitas, Vitalitas, stamina juga. untuk stamina. Purwoceng yang sudah panen dijual dengan harga Rp1 juta dengan versi kering dan Rp10.000 dalam bentuk minuman hangat. Gimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin kali ini? Berjumpa lagi dengan saya Pram Senjadi Buletin AI Siang pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jalur masuk tol Kertajati, tepatnya di Gate Kertajati di Majalengka, Jawa Barat lumpuh total. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas genangan banjir mogok pada pagi tadi. Sejumlah kendaraan berat dan pribadi yang melintas Jalan Raya Majalengka Indramayu harus didorong warga setelah memaksa melintas di genangan air setinggi 1 meter lebih. Sementara kendaraan yang datang dari arah Majalengka atau Indramayu tidak bisa melintas karena terendam banjir sejak malam tadi. Meluapnya air Cipelang karena debit air meninggi setelah diguyur hujan sejak sore kemarin hingga malam tadi, hingga menjadi penyebab banjir merendam ruas jalan. Dari semalam. Dari jam berapa? Dari jam 12 udah mulai ditutup. Sampai sekarang belum dibuka lagi soal kondisi masih terendam oleh air. Hingga saat ini kondisi banjir masih merendam ruas jalan penghubung antar kabupaten dan akses masuk ke Tol Cipali melalui Gate Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Usai libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, ruas jalan arteri dan jalan tol arah Jakarta kembali macet pagi ini. Bahkan ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jamnya. Kemacetan ini terjadi di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dari arah Pondok Bambu Jakarta Timur menuju Tebet Jakarta Selatan. Kemacetan juga terlihat dari arah tol Jagorawi maupun tol Cikampek menuju Cawang dan tol dalam kota arah Pancoran dan Tanjung Priok. Macet juga ada di ruas jalan arteri MT Haryono menuju Gatot Subroto Jakarta Selatan. Sementara itu kemacetan di Jalan Gusti Ngurah Rai Durensawit menuju Jatinegara membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 km per jamnya.
Pemirsa, warga di desa Namu Ukur Selatan, Langkat, Sumatera Utara dihebohkan dengan makam yang dibangun dengan dana mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan kini keberadaannya menjadi makam termahal yang ada di Sumatera Utara. Makam milik keluarga Sitepu yang berada di Simpang 3 Desa Namu Ukur Selatan berbeda dengan makam yang biasa dibangun keluarga. Bila makam biasa terbuat dari bahan yang sederhana, namun di makam milik keluarga Sitepu terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Bahkan pembangunan makam dengan luas 12 meter dan panjang 15 meter ini menelan biaya hingga 1,2 miliar rupiah. Dana besar ini untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti batu granit, ukiran granit, genteng, pembuatan patung, dan juga ukiran seseorang yang dimakamkan. Berapa dana? 1,2 M miliar. Karena sayang sama orang tua. Penghormatan sama orang tua. Oke. Sebelum memasuki makam, terdapat 2 patung yang berada di kiri dan kanan jalan sebagai petunjuk jalan menuju lokasi makam. Butuh waktu hampir 1,5 tahun untuk membangun makam mewah keluarga ini. Dari Binjai, Muhammad Zainul Tanjung, iNews melaporkan. Petugas damkar mencari ponsel milik seorang remaja putri yang tercebur ke anak sungai Ciliwung, Juanda, Sawah Besar. Setelah 30 menit berselang, petugas menemukan ponsel di dasar sungai, persis di kolong halte bus Transjakarta. Kejadian bermula saat ponsel yang hendak diserahkan temannya terlepas dan jatuh ke dalam sungai usai berwisata ke Taman Monas. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami hipotermia dan kakinya terkilir saat mendaki Gunung Agung bersama keluarganya. Selanjutnya wanita ini dibawa ke Puskesmas Rendang untuk memeriksa kondisi korban. Sebelumnya korban mengalami hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl dan tak mampu melanjutkan perjalanan hingga pihak keluarga meminta bantuan tim SAR. KPU Kabupaten Bone Bolango Gorontalo melakukan distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil dengan dipikul selama 9 jam. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin iNews Siang. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin iNews Siang, pemirsa. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kota Hamburg, Jerman telah melaksanakan pemungutan suara tanggal 10 Februari 2024. Terdapat lebih dari 5.000 DPT di Kota Hamburg yang menggunakan hak pilihnya melalui metode pos dan juga TPS. Warga negara Indonesia yang berada di kota Hamburg menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Pemilihan suara dengan metode TPS digelar di gedung Akademi der Kunste Hamburg, Klosterwol nomor 23. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Hamburg melaksanakan pemilihan umum pada hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 6 malam waktu setempat. Sementara untuk metode pos, surat suara akan dikirimkan kepada calon pemilih sejak tanggal 4 hingga 11 Januari 2024. Seluruh metode pemungutan suara pos melibatkan saksi partai yang telah mendapatkan mandat. Sedikitnya terdapat 5.202 DPT di kota Hamburg berdasarkan rapat pleno penetapan DPT sejak Juni tahun lalu. Kami datang ke berbagai kota di wilayah KJRI Hamburg untuk memverifikasi data masyarakat supaya mereka dapat berperan aktif dan juga dapat memperbaiki datanya bila mereka mendapatkan alamat, keterangan lainnya tidak sesuai dengan paspor mereka. Sementara persiapan tahapan pemilu yang berlangsung di kota Hamburg sudah dilakukan sejak Februari 2023.
Ya pemirsa, hanya karena beda dukungan pemilihan calon anggota DPR RI, aliran air ke rumah salah seorang warga diduga diputus oleh tim sukses. Kondisi memprihatinkan ini pun dirasakan oleh salah seorang warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seperti inilah kondisi rumah salah seorang warga bernama Nurmina yang berada di Kampung Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, usai meteran air rumahnya diputus. Aliran air ke rumahnya diduga diputus oleh salah seorang tim sukses calon anggota DPR RI lantaran berbeda pilihan. Pemutusan aliran itu berlangsung sejak kemarin. Setelah sekian lama, Nurmina mendapat tekanan untuk beralih dukungan kepada caleg DPR RI, Devi Anggriani. Nurmina sendiri diketahui mendukung mantan Bupati Kabupaten Pangkep Haji Syamsuddin sebagai calon anggota DPR RI. Cabut tak gara-gara beda dukungan. Iya, cabut dia kan pendukungnya Ajiruan. Iya. Kalau saya kan Pak mantan tuh kudukung. Gara-gara begitu sih. Di wilayah ini terdapat sekitar 200 warga yang bergantung pada program penyediaan air minum dan sanitasi atau PAMSIMAS. Sayangnya hanya Nurmina yang mengalami pemutusan aliran air ke rumahnya dengan cara mengunci meteran air. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mulai melakukan distribusi logistik pemilu 2024 di daerah terpencil, yakni di 5 desa yang berada di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, dengan proses pendistribusian yang memakan waktu 9 jam perjalanan dengan dipikul dan juga berjalan kaki. Penyaluran logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu dimulai dari Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawawa. Logistik pemilu yang diangkut mobil truk dilanjutkan dibawa dengan tenaga jasa angkut yang telah disewa KPU Bone Bolango. Butuh waktu 9 jam dengan berjalan kaki menyusuri hutan Taman Bogani Nani Wartabone. Logistik yang didistribusikan berjumlah 7.855 lembar surat suara dan 40 kotak surat suara untuk 5 desa. KPU memilih mendistribusikan dengan berjalan kaki dibanding menggunakan ojek motor karena dikhawatirkan logistik pemilu akan rusak karena terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Kijang ini adalah orang yang digunakan jasanya untuk memikul. Titik kumpulnya ada di Desa Poduwoma, nanti langsung menuju ke Kecamatan Pinogu. Nanti tiba di Kecamatan Pinogu ini semua logistiknya akan disimpan di Sekretariat PPK. H-1 itu akan didistribusi ke masing-masing TPS. 16 personil Polri dari Polres Bone Bolango dan Polda Gorontalo diturunkan untuk mengawal proses distribusi hingga tiba di lokasi. Jasa angkut berjumlah 24 orang ini dibayar sebesar Rp1 juta per orang. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, film dokumenter 3 pakar hukum tata negara terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 beredar di media sosial. Ketiga pakar tata negara ini mengurai berbagai dugaan kecurangan, kekuasaan untuk tujuan memenangkan pemilu. Film dokumenter Explanatory Dirty Vote yang dirilis 11 Februari 2024 ramai jadi perbincangan setelah viral di media sosial. Durasi film karya Dandi Dwi Laksono ini berdurasi sekitar 2 jam dan sudah ditonton 3,3 juta hingga hari ini. Film ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Mereka mengungkap dugaan kecurangan pemilu, khususnya pemilihan presiden 2024. Di antaranya netralitas aparat dan aparatur negara. Kemudian terkait dugaan kampanye terselubung untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024. Semua terlibat dalam film ini. Soal kita dan bagaimana.
Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.